Bapak dan Ibu sekalian, tahapan selanjutnya kita akan mencari keterkaitan bentuk dan hubungan di antara faktor-faktor penyebab yang telah teridentifikasi. Saat ini kita perlu menyiapkan beberapa alat dan bahan. Yaitu pertama kita perlu menyiapkan metaplan dari faktor penyebab yang telah teridentifikasi pada tahap sebelumnya. Kemudian kita perlu menempelkan double tip pada bagian belakang metaplan tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kita menempelkan metaplan atau menyebarkan metaplan tersebut secara acak ke dalam tabel input yang akan menjadi media diskusi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saat ini kita ke tahap yang kelima, yaitu tahap di mana kita akan coba melihat keterkaitan hubungan dan juga bentuk dari setiap faktor penyebab yang telah kita identifikasi sebelumnya. Nah, kita di sini akan coba melihat Bapak dan Ibu, apakah faktor A dapat mempengaruhi faktor B, faktor A dapat mempengaruhi faktor C, atau faktor B ternyata dapat mempengaruhi faktor C. Nah, jadi kita akan coba menghubungkan jejaring-jejaring dari setiap faktor penyebab yang telah teridentifikasi. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah sudah cukup dimengerti? Sudah. Baik, silakan Bapak dan Ibu untuk membuat garis pada setiap faktor-faktor penyebab, hubungan dari faktor penyebab tersebut. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan Ibu terlebih dahulu. Baik, Pak. Menurut saya begini, Pak. Oke, jadi faktor ekonomi saling berhubungan ya, memiliki keterkaitan dengan lapangan pekerjaan. Lalu faktor ekonomi juga memiliki hubungan dengan bahan pangan dan juga faktor ekonomi memiliki hubungan dengan program pemerintah. Cukup menarik Ibu, terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Baik Bapak, ini sangat menarik sekali nih, hubungan antar faktor penyebabnya. Di sini Bapak mengatakan bahwa bahan pangan dengan lapangan pekerjaan itu sebenarnya saling mempengaruhi ya faktor penyebabnya. Lalu kemudian program pemerintah itu bisa memicu adanya banyak sekali program-program untuk menambah bahan pangan gitu ya. Selain itu juga program pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Baik, ini saya senang sekali karena Bapak dan Ibu sudah langsung menggambarkan hubungan dari setiap faktor penyebabnya terhadap faktor penyebab lain. Oke, mungkin di sesi ini saya akan coba bertanya sedikit lagi nih ke Bapak dan Ibu. Mungkin dari Bapak ya. Bapak, apakah Bapak setuju dengan garis-garis jejaring antar faktor penyebab yang telah digambarkan sama Ibu? Ya, saya juga sependapat dengan apa yang Ibu tadi gambar dalam faktor penyebab membuka lahan pekerjaan dengan meningkatkan ekonomi ini. Oke, sip. Bapak berarti sudah sepakat nih sama Ibu. Berarti mungkin sudah sehati seperti itu ya. Nah, mungkin kalau Ibu bagaimana Bu? Apakah pendapat dengan beberapa hubungan yang telah dibuat oleh Bapak nih? Ada yang setuju, ada yang kurang. Nah. Karena ini bahan pangan tuh nggak tahu apa hubungannya dengan membuka lapangan pekerjaan. Oke, nah Pak, jangan sakit hati ya Pak ya kalau misalkan Ibu bilang bahwa pendapat Ibu bahan pangan itu tidak akan mempengaruhi lapangan pekerjaan sama sekali seperti itu. Nah, di sini Bapak dan Ibu saya ingin terjemahkan ketidaksepakatan Bapak dan Ibu itu dalam media yang lain. Jadi, tanggapan selanjutnya adalah tahapan di mana Bapak dan Ibu melakukan boboting terhadap jejaring antar faktor penyebab ini. Nah, di situ misalkan Ibu tadi tidak setuju dengan hubungan antara bahan pangan dengan lapangan pekerjaan, Ibu tidak perlu melakukan pembobotan terhadap hubungan tersebut. Artinya Ibu tidak usah menaruh kancing pada hubungan tersebut. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Sekarang mungkin kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembobotan dari hubungan jejaring faktor-faktor penyebab. Baik, saya tadi telah menyiapkan
kancing ya Bapak Ibu, karena kita akan bermain kancing kembali nih. Nah, sekarang kita akan membobotkan nih atau memberikan bobot kepada faktor yang memiliki hubungan paling kuat. Nah, tadi kan Bapak Ibu sudah menggambarkan ya, ini sudah cukup bagus nih gambarnya, ada banyak panah nih di masing-masing faktor. Nah, pertanyaan sekarang adalah menurut Bapak Ibu nih, menurut perspektif Bapak Ibu, dari beberapa hubungan ini, mana sih hubungan antar faktor yang paling kuat atau yang paling berpengaruh? Nah, caranya sama, adalah dari 20 kancing yang akan kami berikan ini, boleh ya Bapak Ibu bobotkan dari yang paling tinggi berpengaruh sehingga ke yang kurang berpengaruh. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk perempuan berwarna kuning, laki-laki berwarna biru. Nah, silakan Bapak Ibu bisa memberikan sesuai dengan pilihan atau perspektif Bapak Ibu kepada faktor-faktor yang ada di kertas diskusi kita ini. Langsung nggak? Nggak soalnya kan cuma naruh-naruhin doang ya? Iya, boleh. Baik, sekarang kita sudah punya kancing di layar diskusi kita Bapak Ibu semua. Nah, kita harus menghitung nih berapa jumlah dari semua kancing yang ada di garis-garis ini. Ini yang paling banyak nih kayaknya di sini nih. Nah, coba saya hitung dulu. Oh, ini ada 10 dan kuning 10, biru. Jadi kalau total 20 ya. 20. Lalu ini ada 2 kuning, 1 biru. Totalnya mungkin 3. Ini ada 2 biru. 5K. 7. 5B. 3K. 8. Ini 2B. Bas, kita sudah berhasil mendapatkan bobot dari semua hubungan nih Bapak Ibu semua. Ternyata yang paling banyak adalah ini hubungan dari membuka lapangan pekerjaan dengan meningkatkan ekonomi. Ini seimbang nih, warna kuning 10, warna biru juga 10, berarti ini sama-sama pendapatnya sama-sama kuat nih. Nah, menurut Ibu, kenapa bisa memberikan nilai 10 di hubungan yang ini? Karena kami banyak bekerja sebagai petani Pak, jadi dengan adanya sawah itu bisa meningkatkan ekonomi sehingga taraf hidup kami jadi lebih sejahtera gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Nah, ini juga dari Bapak juga memberikan nilai angka 10 nih. Ya, di sini saya juga setuju dengan pendapat Ibu karena di sini di desa kami ekonomi ini meningkat karena terbantu dengan pekerjaan kami ini sebagai petani, yang sebagian besar adalah petani. Kemudian selain itu juga program pemerintah ini mendukung pekerjaan kami sebagai petani dengan meningkatkan ekonomi ini, diberikan bantuan-bantuan seperti pupuk dan juga bibit-bibit. Gitu. Ya, baik, benar. Ya, kalau kita ranking ini yang paling tinggi kan lapangan pekerjaan dengan ekonomi ada 20 totalnya. Tadi yang ranking kedua adalah mendukung program pemerintah dengan meningkatkan ekonomi. Nah, pendapatnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak. Nah, ini sungguh sangat menarik ya. Ternyata memang ada selalu ada kaitannya antara faktor ini, antara lapangan pekerjaan, ekonomi, program pemerintah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kami akan merapikan ini semua dan akan menggambar ulang lebih bagus ya tampilannya. Nah, bagaimana hasil kesimpulan diskusi ini akan disampaikan oleh teman saya.